محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وشهدنا وعلمنا جميع جهدنا ورسول سيدنا الكتاب ولما نزل أمسلم الهدي نسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي وآل النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Al-yaqinu fil jazai li'anna man ya'malu misqala dzarrah min khairin aw syarrin fasayarahu wa yastahidu bi ta'atih, yakni pada balasan Allah dengan bahwa apa yang dikerjakan seberat biji sawi daripada kebaikan atau kejahatan, maka dia akan melihat balasannya, maka dia bersungguh-sungguh dalam taat. Jadi yang ketiga adalah yakin di dalam pembalasan Allah. Al-yakinu fi jaza, yaitu yakin dalam balasan Allah. Kemarin yakin itu ada 4. 1. Yakin dengan tauhid. 2. Yakin dengan jaminan Allah. Nah, yang ketiga al-yakinu bi jazai, yaitu yakin dengan balasan dari Allah. Sekecil apapun pekerjaan atau amal baik, sebiji darah. Darah itu dalam kamus itu artinya biji sawi. Biji sawi itu yang disebar bibitnya untuk sayur sawi itu kan kecil, lembut. Maka sekecil itu pekerjaan atau amal ibadah ataupun amal maksiat atau amal dosa, kita meyakini bahwa nanti akan dibalas oleh Allah. Jadi maka jadinya apa? Fayastahidu bit ta'ah, maka bersungguh-sungguhlah di dalam taat, karena tidak ada yang tidak dibalas oleh Allah. Kita berzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim sekali, ditanamkan pohon di surganya Allah sekali gitu. Kita baca rotib macam-macam yang kita baca, mulai kita membaca Fatihahnya, ayat kursi, amanah Rasul, sholawatnya, tasbihnya, zikirnya, semuanya yang kita baca itu tidak ada yang ada dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Al-Qur'an, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu Qur'annya. Maka itu keyakinan kita. Yakin yang ketiga adalah yakin dengan balasan Allah. Begitu juga amal-amal yang maksiat atau amal-amal buruk membuat kita semakin takut terhadap ancaman Allah, karena sekecil apapun dosa itu dibalas juga. Mata kita ini umpamanya kita melihat sesuatu dengan sangat samar, orang lain pada melihat, umpamanya ada yang lewat yang harus tidak kita lihat, yang lewat entah itu bukan muhrim,
entah itu awal terbuka yang memang menurut Islam tidak boleh kita lihat, tapi mata kita ini mencuri. Walaupun kita menghadap ke sana, tapi nih lensa mata kita ini kok mencuri, pandang sekejap apapun, sekecil apapun, setipis apapun, tetap ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu namanya yakin fil jaza, fil jaza, yakin dengan balasan dari Allah. Nah, maka fastahid, jadi sungguh-sungguhlah engkau di dalam ketaatan. Tidak ada yang tertinggal daripada pengawasan Allah, daripada balasan Allah. Semua dibalas. Duduk kita di majelis dibalas Allah, setiap langkah dibalas Allah, baru mau niat dibalas Allah, apalagi belum mengamalkannya lagi dibalas Allah. Semuanya dibalas oleh Allah. Tidak ada yang tertinggal dalam balasan Allah sekecil apapun. Sampai diibaratkan di sini misla darah, miskola darah, seberat biji sawi. Apa berat biji sawi itu? Kecil, ringan. Nah itu dikecilkan lagi sebiji atom, atom lebih kecil lagi. Semua ada balasannya dari Allah. Tidak ada yang sia-sia. Kita lewat di jalan menyingkirkan batu kecil yang runcing, menyingkirkan paku, pepaci atau gelas pecah macam-macam yang di pinggir jalan kita. Niat tidak mencari apa-apa, walaupun tidak mencari apa-apa, cuma sekedar berbuat baik begitu saja, bahkan itu bisa jadi kadang-kadang mendatangkan rahmatnya Allah, mendatangkan ridhonya Allah, seperti itu. Nah, maka ada di dalam kitab Mau'izatul Usturiyah, gara-gara orang menolongi aja, menolongi burung pipit. Pipit, Sayyidina Umar kan lihat burung pipit dipakai mainan anak-anak, lalu kasihan, dibelilah burung pipit itu lalu dilepaskan. Ternyata itu yang menyebabkan bukan amal ibadah yang besar-besar yang di sana ada harapan macam-macam, tapi ibadah kecil, amal kecil, membebaskan burung pipit yang tadinya lemas dipakai mainan anak-anak, dibeli, dilepaskan. Ternyata itu yang mendatangkan rahmatnya Allah, ridhonya Allah. Nah itu, di sekecil apapun jangan abaikan kebaikan. Kenapa? Karena kita tidak tahu amal ibadah yang mana yang mendatangkan ridhonya Allah. Jangan-jangan yang kita melihat tai cacat di masjid kita buang, jangan-jangan itu yang mendatangkan ridhonya Allah. Oh ini orang membersihkan Baitullah, membersihkan rumah Allah, tempat ibadah. Jangan-jangan itu kita ikut mengelak di masjid, membersihkan, menyapu, jangan-jangan itu. Nah itu sebab-sebab yang kita tidak ketahui, tapi yakin kita akan balasan Allah. Kadang-kadang amal yang kelihatannya besar, tahajud, sedekah, macam-macam, kalau di situ kurang ikhlas, macam-macam meriah, banyak hambatan. Tapi kadang-kadang amal kecil yang tidak disengaja. Ada orang tahu timbul membelikan lampu masjid, token masjid listrik, berarti belikan, ada yang tahu, biar 50.000 aja. Ibaratnya ada yang tahunya, tidak ada yang melihatnya, kayak sepele. Jangan-jangan itu yang mendatangkan barokah dalam kehidupan kita. Yang tadinya sulit mencari kerjaan, mencari usaha, timbul dimudahkan Allah, kita ada tahu. Yang tadinya umpamanya rumah tangga ini kayaknya modelnya panas, tidak berkelanjutan, ternyata ada amal sedikit gara-gara menyeberangkan nenek-nenek nyeberang jalan. Ada gara-gara menunjukkan alamat dan sebagainya, tidak tahu itu. Itulah keyakinan bahwa semua itu dibalas oleh Allah, kecil apapun. Nah, makanya dulu terima kasih yang mendengarkan AC segala. Kita tidak minta, alhamdulillah. Nah, kita tak tahu orang-orang dibuat hatinya oleh Allah, pasang-pasang, masya Allah. Nah itu, apalagi menyamai orang beribadah, segelas aqua bawahnya, karpet menyapu, masya Allah. Nah itu kita yakin bahwa al yakin fil jaza,
dengan pembalasan Allah. Walaupun kita kadang-kadang kayaknya sepele, kadang harap gitu yang ikhlas, kadang harap apa-apa, ternyata Allah mudahkan urusannya, timbul di hati, diberikan ketenangan oleh Allah, diberikan kedamaian dalam keluarga. Nah itu balasan Allah yang kita tidak tahu, tapi yakinlah itu balasan dari Allah. Nah itu. Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa kalau engkau sembahyang ini, maka balasannya itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Ini janji Allah. Kalau engkau melakukan ini akan diazab dengan azab yang sangat pedih. Ini adalah janji Allah. Kalau kita yakin dengan balasan yang dijanjikan Allah itu, maka kita akan bersungguh-sungguh dalam berbuat taat kepada Allah. Ini jadi salah satu yang memberikan semangat, mendongkrak kita untuk rajin beribadah. Salah satunya adalah yakin dengan balasan Allah. 2 rakaat sebelum subuh, Masya Allah. Itu kan kalau hadisnya kan rakaatan fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia serta isinya. Kita ingat janji Allah yang kayak itu kan, balasan Allah, semangat lagi, semangat. Itu janji Allah. Betul ada janji Allah yang berbuat dosa seperti ini, azabnya seperti ini, semangat menjauhinya, karena yakin dengan balasan Allah. Makanya kenapa orang-orang berbuat maksiat ini itu, karena ada tahu balasan Allah. Kalau maksiatnya ini, dosanya ini, azabnya ini, kenapa orang ini melakukan maksiat ini, maksiat itu? Kadang-kadang karena tidak mengerti. Yang kedua karena tidak meyakini atas balasan Allah. Bujur garang, orang banyak mabuk tuh kira di sana, di akhirat sana diminumi air yang mendidih, timah yang mendidih. Itu kan kalau tidak yakin dengan balasan Allah, ya biasa-biasa saja bermaksiat. Padahal itu janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji. Pembalasan Allah pasti. Nah, kenapa kita tidak melaksanakan perintah Allah padahal Allah sudah menjanjikan surga umpamanya? Kenapa kita masih melanggar hukum Allah padahal Allah sudah menjanjikan neraka umpamanya? Nah, kalau orang makan riba masuk neraka umpamanya. Kalau orang berbuat zalim, menyebut aib orang, membicarakan orang di belakang, itu adalah dosa, ancamannya neraka. Tapi kenapa masih dilakukan? Karena kita masih berada di alam keraguan tentang apa yang dijanjikan oleh Allah. Ada yakin? Kalau ditanya yakin aja kan? Ibaratnya orang berzina, neraka balasannya kalau tidak bertobat. Mabuk yakin itu neraka balasannya bagi orang yang ada bertobat. Tapi ternyata masih melakukannya, itu kan berarti belum yakin dengan ancaman Allah, dengan balasan Allah. Nah, jadi masih ada di alam keraguan. Kita masih berada di apa yang dijanjikan Allah, itu masih ngambang. Buktinya kita masih berbuat. Walaupun andai kata ditanya, pasti akan menjawab yakin karena dibalas yakin. Nah, tapi prakteknya kadang-kadang belum yakin, prakteknya belum yakin. Nah itu yakin yang ketiga. Setelah yakin dalam tauhid, yakin dengan jaminan Allah, rizki segala dijamin Allah. Yang ketiga yakin dengan balasan Allah. Warabi'u yang keempat, al-yakinu bi anna Allah mutalli'un alaihi fayata'adzabu fi jami'i ahwalih. Yakin bahwa Allah menguasai atasnya, maka ia beradab pada sekalian keadaannya, baik di masjid, baik di rumah, baik di pasar, baik sendiri, baik di tengah orang banyak, selalu beradab.
Kenapa demikian? Karena dia yakin bahwasanya Allah selalu melihat dia. Maka 4 macam yakin inilah yang akan kita tempati bila kita bisa lepas daripada ikatan syahwat. Ikatan keinginan-keinginan duniawi artinya adalah selama kita berada di dalam alam ragu-ragu. Nah, di alam yang mana kita sibuk meluluskan kehendak hawa nafsu kita tidak akan bisa yakin dalam tauhid. Nah, jadi di alam yang mana kita sibuk meluluskan kehendak nafsu kita tidak akan bisa yakin dalam tauhid. Tidak bisa yakin dalam tauhid. Kita tidak bisa yakin dengan jaminan Allah. Ya Allah, kamu gawenya yang bercuruh-curuh, sholat 5 waktu kerjakan dengan baik. Kalau kau berjamaah, ya Allah, Nabi kada pernah meninggalkan jamaah. Nah, jauhi larangan-larangan, ya Allah. Jalankan perintah-perintah. Tambah yang sunah-sunah dari Nabiku, ya Allah. Rizki urusanku, jaminan dalam takdirku, dalam kodratku. Tapi kita belum yakin. Yang dijamin kita mati-matian mencari, yang ada dijamin kita malas. Apa yang ada dijamin? Urusan akhirat. Ada dijamin kita urusan akhirat. Siapa yang menjamin kita masuk surga? Ada yang menjamin. Tapi kita kayaknya malas menuju supaya ada jaminan itu. Malas kita. Tapi yang nyata sih dijamin, dunia dijamin semua. Disangkanya kita sugih ini usaha kita kan lain. Sudah jaminan Allah, ditulis Allah sudah. Belum kita lagi umur 4 bulan di dalam roh kita belum ditiupkan sudah dipastikan. Disangka kita pintar nih karena usaha kita sana kemari mondok ngaji kada sudah ditulis Allah, jaminan Allah. Jadi kita kaya raya, kita punya ini punya itu bukan secara tauhid, mohon maaf, pemahaman tauhid bukan usaha kita. Usaha kita memberi bekas. Kalau sudah ditulis Allah, dasar orang itu kaya raya, dia santai-santainya, ada tuh asbab yang didatangkan Allah menjadi kaya. Jadi itu jaminan Allah. Nah kita ada tapi merasa ya, bima masih ya. Walaupun kita kadang-kadang ditanya, yakinlah itu takdir Allah, yakin, tapi buktinya kita masih ada yakin prakteknya. Buktinya apa? Sampai ketinggal sembahyang di akhir waktu, sampai ketinggal macam-macam itu prakteknya kita belum yakin. Padahal kalau ditanya, ya yakin rezeki itu dijamin oleh Allah, yakin, tapi belum yakin prakteknya. Nah, kenapa kan demikian? Karena kita masih meloloskan kehendak syahwat kita. Syahwat apa? Syahwat hendak panjang umur, hendak lawas hidup, syahwat hendak banyak dunia, syahwat hendak supaya dihormati orang, syahwat supaya dimuliakan orang. Itu syahwat-syahwat yang menghalangi kita dengan keyakinan tauhid dan keyakinan jaminan Allah. Itu syahwat. Dan kita tidak akan bisa yakin bahwa Allah selalu mengawasi kita selama kita meloloskan syahwat-syahwat. Itulah kurang lebihnya apa yang dimaksudkan Imam Ibnu Athaillah di atas, yaitu am kaifa yarhalu ilallah wa huwa muqabbalun bisahwati. Selama kita selalu memikirkan terus-terusan urusan kenikmatan dunia, maka kita akan ketinggalan di alam keraguan-raguan. Kita tidak akan bisa naik ke alam keyakinan. Paslon yang ketiga, pasal yang ketiga, paslon suatu pasal ini yang ketiga. Am kaifa yatma'u an yadkhula hadratallahi wa huwa lam yatahhar bin janabati ghaflati. Atau bagaimanakah dia ingin masuk hadirat Allah sedangkan dia belum bersuci dari junub kelalaian. Jadi kelalaian itu bagi orang-orang yang arif bila, orang-orang yang maripat kepada Allah, sedetik lalai tidak mengingat Allah. Wah,
ada gampangannya. Sedetik bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, lalai kepada Allah itu dosa besar baginya. Karena orang-orang beriman kepada Allah itu nyambung terus, musahadah terus. Jadi lalai itu seperti junub. Begitu lalai itu dilarang masuk masjidnya Allah, seakan-akan seperti itu. Laksana orang junub, laksana orang haid, laksana orang nifas. Bila orang itu sedetik tidak mengingat Allah, maka tidak mau masuk, tidak bisa masuk ke hadirat Allah. Itu orang-orang yang beriman kepada Allah. Ada kita apa? Asik padiran, lupa, ada sudah zikir. Yang asik nyaman, asik ini, awas. Kadang-kadang sehari semalam ada berzikir, paling berzikirnya stomat, banyak lalainya. Jadi sini kayak apa orang masuk ke hadirat Allah sedangkan dia belum bersuci dari junub kelalaian. Gampangan menyandang orang makan tak pilihan sudah hati, nah kadang pernah lepas, betul-betul hari pilihan lepas. La yumkinu qalbun ayu syahidallahu walau adna musahadah wa yatalawasu bil qadurati kahubid dunya. Nah ini jadi tidak mungkin hati kita bisa musahadah kepada Allah walaupun musahadah yang paling rendah. Nah jadi selama hati kita masih berlumur dengan kotoran-kotoran seperti mencintai dunia, kayak bagaimana memusahadakan Allah yang paling rendah. Yang paling rendah memusahadakan Allah itu apa? Melihat sesuatu, setelah melihat baru ingat Allah. Itu paling rendahnya orang musahadah. Ada orang habis melihat baru ingat Allah. Ada yang melihat bersamaan melihat Allah. Ada yang melihat sesuatu di dalamnya melihat Allah. Nah, beda-beda nih sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, beda-beda. Nah, itu musahadah paling rendah, menyaksikan Allah ketika melihat sesuatu. Itu musahadah paling rendah. Arti musahadah menyaksikan itu, hati menyaksikan. Hanya melihat kita melihat sesuatu apa? Melihat sesuatu kan banyak. Melihat orang ini sugih benar, melihat rumah bagus benar. Nah, orang-orang yang masih junub kelalaian, artinya masih banyak lalainya pada Allah, melihat sesuatu yang ajib-ajib, yang menakjubkan itu pun kadang langsung ingat kepada Allah, kan? Itu lambat benar, itu aja sulit. Tetapnya kagum melawan makhluknya. Siapa jadi arsiteknya nih? Bagus banget rumah ini, ampun siapa nih ya? Nya kagum dengan makhluk. Kenapa? Ya karena ahli makhluk, ahli dunia. Ini ahli dunia. Namun ahli tauhid, ahli musahadah memandang tak subhanallah. Memang Allah kalau menghendaki, Allahnya yang maju, yang nampak. Memang Allah kalau menghendaki, masya Allah. Kehebatan Allah mengangkat di pikiran manusia tawakulnya. Allah yang nampak. Masya Allah, Allah yang nampak. Dan kita kan ada siapa ya? Kayak apa mulanya ini ngomong Masya Allah canggih badannya. Tapi ingat itu ini benar menurut Allah. Ringan benar, tembe benar menurut Allah. Nah orang tuh kadang baca ingat Allah dan itu lihat sesuatu yang ajaib, kecuali orang itu sudah bertobat daripada dosa-dosanya, artinya sudah hilang, sudah mandi daripada junub kelalaian kepada Allah. Karena orang yang junub seperti orang yang tidak boleh masuk masjid. Orang haid, nifas, junub tidak boleh masuk. Sama orang yang kelalaian kepada Allah, tidak bisa masuk hadirat Allah. Hatinya terdidik dengan dunia tadi. Paling sulit kita belajar musahadah itu paling sulit.
tertindih dengan dunia selamanya tidak bisa musyahadah. Kabum urusan. Coba kita sama-sama nonton TV. Kalau orang tuh nonton TV, kasih dengan yang digambar layar. Gambar layar tuh, pas kebetulan idola kita. Ini kita nonton Rhoma Irama. Mulai Rhoma Irama tuh paling top, pokoknya lagunya top. Senang sekali. Begitu diputar tek, ada lagi kita melihat ini Trans 7 kan, Indosiar kan, yang lihat itu Rhoma, suaranya Rhoma top. Tertahan lagi, ada orang ngomong tulen Rhoma itu di kaca TV itu tabung TV, ada Rhomanya di situ, saliknya. Kamu banding apa jelas-jelas Rhoma nampak di situ, tabung-tabung nampak, kaca-kaca nampak itu Rhoma nampak. Itu ahli batin, sehingga benar-benar ini TV-nya TV LG, monitor, ini kaca layar, kaca cembung, ini kabel, apa kan tahu lagi, karena ini kadang-kadang dunia yang dikenal batin itu Rhoma di dalamnya. Sama dia memandang rumah yang dilihat kehebatan Allah. Ya kan tahu ini ornamennya dari Amerika, tukangnya dari mana, kan urusan dunia yang dipandang Allah yang hebat. Berorang kita ada diberi Allah kehebatan tidak mungkin. Jadi apa? Allah aja. Sama tadi Rhoma. Jadi kami melihat TV warna tuh jelek, kacang itu lain Rhoma. Untung kami pada terima sih. Jelas-jelas Rhoma. Nah itu bila orang tuh bila asik memandang musyahadah lawan Allah. Musyahadah. Kadang bisa diusik, coba menang di dunia. Oh ini sub nih, kaca datar nih pakai LCD ini kekuatannya sekian watt ini bila kaca hancur karena dibagi lagi nih, lain dengan kaca tabungnya di dunia tahu. Ini kelihatannya apa dunianya. Nah itu kita. Jadi melihat sesuatu kata orang kayak orang memandang televisi. Bila asik apa yang dalam televisi yang ada tambah lagi merah TV-nya. Ada lagi ini TV keluar berapa kali tahu, yang penting yang dalam TV itu, yang penting Allahnya itu. Nggak kadang-kadang bunga sejauh ada lagi subhanallah, Allah sempurna, Allah menciptakan orang bisa kayak ini mancung, bisa putih, bisa matanya bisa bulat, Allah ya apa? Akhirnya bentuknya apa? Subhanallah, masya Allah. Nah, karena yang namanya musyahadah langsung lawan Allah. Nah itu tuh kadang lama. Serendah itu pun kita tidak mampu kalau kita belum tobat daripada musyahadah. Apalagi terdidik dengan dunia. Itulah awas kita belajar. Mungkin sekali mendengar bisa praktek, esok lupa lagi, pun kadang kita praktek lagi. Terus yang dipandang. Makanya di situ. Jadi sekurang-kurang musyahadah itu adalah musyahadah perbuatan Allah. Sekurang-kurangnya melihat pada sesuatu itu kita ingat bahwa itu afalnya Allah, perbuatan Allah. Nah, maksudnya dia menyaksikan dengan mata hati bahwa yang ada ini merupakan perbuatan Allah. Nah, itu serendah-rendahnya. Musyahadah yang paling rendah itu pun tidak akan bisa kita rasakan selama kita masih berlumur dengan dosa, dengan bermacam-macam maksiat. Maka jangan sampai sembahyang tobat, jangan seminggu sekali malam Senin aja. Ini bertobat terus, supaya posisi kita ini selalu bertobat. Posisi kita orang yang disenangi Allah, yang dicintai Allah. Nah itu mau tuh masuk ke hadirat Allah. Mau tuh melihat memandang musyahadah perbuatan Allah dalam setiap sesuatu. Bila kita bertobat terus menerus, bila ada kita biar mengaji kayak apa, belajar hakikat kayak apa, ampun diri masih belum dosa terus. Yang terutama dosa batin, merasa bisa, merasa alim, merasa paham, merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih berilmu daripada orang lain, merasa lebih itu yang mendidik kita daripada melihat perbuatan Allah. Fatama yumna uzzunubu ayat ulal masjidah kadzalika yumna qalbun mutalawisun bizzunubi ayat khula hadratallahi ta'ala. Sebagaimana dilarang orang yang junub masuk ke masjid, demikian pula dilarang hati yang kotor
yang berlumur dengan dosa masuk ke dalam hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sudah belajar berapa macam kitab sudah ditamatkan, tapi pada kenyataannya tidak dapat mempraktekkan. Bila melihat sesuatu, ingat yang menjadikan adalah Allah. Disebabkan apa yang demikian itu? Karena hati kita dilarang masuk ke tempat itu. Hati kita belum bersih untuk bisa masuk ke sana. Seperti orang haid, orang junub tidak boleh masuk ke masjid, maka orang yang hatinya kotor pun tidak boleh masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang berada di hadirat Allah itulah hati yang selalu ingat kepada Allah. Nah, kalau kita mau seperti itu, selalu ingat dengan Allah dimanapun kita berada, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, kita selalu ingat kepada Allah. Maka dari situ mesti kita bersihkan hati kita daripada maksiat-maksiat hati. Karena yang sulit itu maksiat hati, yang ujub, riya, sum'ah, pamer, dan seperti itu. Kita bersihkan hati kita daripada kotoran-kotoran hati. Apabila kita sudah bersihkan seperti apa bersihkan, maka seperti itulah juga kita bisa masuk ke alam hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ketika sahabat Abu Bakar ditanya oleh Rasulullah, Abu Bakar, bagaimana engkau memusyahadatkan Allah? Belum melihat sesuatu itu dulu, tafakur baru musyahadah. Itu Abu Bakar. Sayyidina Umar, kalau saya Rasulullah melihat bersamaan pandanganku, bersamaan itu aku ingat Allah. Kalau Sayyidina Ali, begitu aku melihat nampak di dalam sesuatu itu Allah. Nah, itu Sayyidina Ali begitu. Nah, kita yang mana? Kita yang mana? Yang melihat dulu tafakur hanya ingat Allah kan? Atau bersamaan melihat sesuatu itu bersamaan dengan Allah, atau melihat sesuatu itu nampak di dalamnya adalah af'alnya Allah. Itu tergantung kebersihan hati kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa marhumah jam'an maghfur jam'an mubarak wa tafarraqna wa subhanallah rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.